Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas rasa wujud. 20 sifat wajib bagi Allah itu 20 sifat. Sifat wajib itu tidak ada pada makhluk atau makhluk. Semuanya sifat Tuhan. Wujud artinya wajib ada pada Allah. Yang wajib ada hanya Allah. Sudah tahu yang wajib ada itu Allah. Kalau masih di dalam hati merasa kita ada, berarti syirik. Karena masih merasa ada diri. Di dalam, jangan ada merasa diri lagi. Di dalam atau secara batiniah, merasa hanya Allah saja ada. Di dalam hati itu Allah saja ada. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sembunyi di gua Sur. Di luar musuh mengepung. Kemudian di dalam hati atau diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada perkataan, wala takhafu wala tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang berkata di dalam itu? Allah. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada Allah. Rasulullah esa dengan Allah, tidak bercerai dengan Allah. Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu yang bakal terjadi pada dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah? Pandangan syariat, di luar ada musuh. Pandangan di dalam hati ada Allah. Karena rasa kekalnya dengan ada Allah yang ada dalam hati itu. Selamatlah keduanya. Karena berhubungan dengan rasa berserta Allah atau billah. Hubungan Allah dan Rasul itu karena keduanya ada pada kita. Syariatnya, jasad yang berhubungan dengan Allah. Hakikat ma'rifatnya, rasa yang berhubungan dengan Allah dan Rasul. Kebanyakan orang berdoa tidak ada atau kurang sekali menghubungkan rasa kepada Allah dan Rasul. Kebanyakan justru dihubungkannya ke syariat saja. Mana syariat yang dimaksud? Yaitu pada susah, sedih, kurang, sempit, dan sebagainya. Begitu pula dalam sholat. Jasad itu alat syariat, berhubungan kepada Allah. Hati ala ma'rifat, berhubungan kepada Allah. Rasa itulah Rasul. Rasul di hati itu merasakan Allah saja. Rasa itu rahasia. Rahasia itu zat itulah yang berhubungan dengan Allah. Contohnya, taruhlah gula di atas lidah. Kalau gula sudah meresap di lidah, seluruh diri kita merasakan manis saja yang ada. Kalau rasa yang di hati kekal ke Allah, kalau rasa Allah itu sudah meresap di hati, maka hati kita menjadi plong atau lapang. Rasa Allah saja yang ada. Itulah hati yang sampai pada Allah atau kalbun salim. Rasa itulah yang sampai pada Allah. Ingat, jangan lupa. Rasa itu rahasia. Rahasia itu zat. Zat itulah yang sampai pada Allah atau zatnya zat atau Rabbul Izzati. Aku jadikan diri kamu dan segala perbuatan kamu. Quran Surah Safat ayat 96. Rasakan diri kita dan perbuatan kita dari Allah. Jangan dirasakan perbuatan zahir saja. Perbuatan batinnya tetap kepada Allah. Sebelum yang zahir berbuat, yang di dalam perlu mengetahui terlebih dahulu. Contohnya, kita melihat ada orang asing datang kepada kita. Di dalam merasa tidak suka dan marah, itulah setan yang datang. Kita memandang minuman. Zahir kita memandang minuman, sedangkan batin kita sadar tidak dengan Nur Muhammad. Kalau tidak sadar, buta batinnya karena terpengaruh oleh makhluk saja. Hendaklah meminta izin dulu atau sebelum minum. Apabila ada mau bicara, itu nafsu. Karena dari keinginan itu nafsu.
segala-galanya sabar dulu. Kalau timbul keinginan ini, itu, sabar dulu. Mau marah pun sabar dulu. Jangan diikuti. Kalau langsung diikuti, setan masuk. Ini permainan tajalli. Hendaklah dilatih. Siapa lupa, ingat lagi. Hanya jangan mengaku. Lupa ingat itu ibadah. Siapa yang mengingatkan akan Tuhan, siapa yang melupakan akan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Manusia banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa. Orang Arab belum tentu tahu bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab yang halusnya atau versi halus ada di dalam lubuk hati Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahasa wala takhafu wala tahsan. Yang di dalam diri Rasul itu siapa? Itulah Allah. Inilah perlunya tauhid. Jangan disepelekan tauhid ini. Buah tauhid itu amal. Kalau tidak ada amal, palsu tauhidnya dan palsu pula makrifatnya. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada juga riwayat dari Jabir dan Abdul bin Amru. Abu Isya berkata, Abu Hurairah adalah hadis hasan. Manusia hanya tahu dirinya itu manusia, tetapi banyak yang lupa dan tidak menyadari bahwa kita ini manusia yang dimanusiakan. Jadi, yang sebenar-benar manusia itu yang mana? Kita ini dimanusiakan. Tuhan itulah manusianya manusia. Jadi, yang manusianya manusia itulah Tuhan. Yang menjadikan manusia itulah yang manusia semanusia manusianya. Yang sebenar-benarnya diri kita ini tidak makan, tidak minum, tidak berdaging, tidak bertulang, tidak beribu, tidak berbapak, tidak masuk kubur, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dan hidup tidak dengan nyawa karena hidup dengan perbuatan nyawa. Bedanya dengan Tuhan. Tuhan menciptakan, kita yang diciptakan. Apa yang pertama kali diciptakan Tuhan? Min nuri nabiyika. Nur ilahi zat mutlak. Zat mutlak ini hidup dengan apa? Apakah zat hidup dengan nyawa? Apakah zat pandai mati? Apakah zat perlu makan minum? Apakah zat punya ibu bapak? Apakah zat berdaging bertulang? Apakah zat masuk kubur, surga, neraka? Zat tidak hidup dengan nyawa, melainkan dengan pembuat nyawa. Di akhirat itu tidak ada mati lagi, hidup terus karena semua sudah hidup dengan zat mutlak. Contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dimi'rajkan dibersihkan dahulu hatinya, dibersihkan dari pengaruh-pengaruh zat asam atau sifat. Jadi walaupun tidak ada zat asam, tetap bisa hidup dan bisa kemana-mana tanpa membawa oksigen. Mengapa manusia masih mengandalkan zat asam terus? Ilmuwan kan banyak. Buatlah diri manusia tidak lagi mengandalkan zat asam. Ini ada kenyataan di Islam, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Zat asam itu makhluk baharu. Di alam zat asam itu banyak kehidupan makhluk. Untuk apa mau masuk ke zat asam? Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Sedangkan bagi orang tauhid, untuk masuk ke zat mutlak saja lebih cepat daripada mengedipkan mata. Berkata Ifrit atau yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.
Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Quran Surah An-Naml ayat 39-40. Merasakan ketuhanan Allah itu penting. Itulah pembinaan Tuhan. Tauhid syukiyah atau iman rasa, itulah pembina Tuhan, karena kita sudah diberi tahu rasa asin, manis, kecut, tawar, pahit, dan sebagainya. Hendaklah penuh ridho, karena hati merasakan banyak kufur, banyak melakukan kufur nikmat. Yang namanya ridho tidak bisa dapat dengan ilmu. Ridho didapat dengan hidayah Allah, bukan dapat diusahakan. Kalau ridho, hati akan memandang Allah. Mengapa orang melakukan sholat? Karena merasa butuh dengan Tuhan. Sifat itu mawujud, berdiri pada zat Allah. Islam bukan agama syirik. Islam agama tauhid. Agama tauhid selalu menauhidkan Tuhan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau kamu mau dicintai Allah, ikuti aku." Quran Surah Al-Imran ayat 31. Orang lihat kita punya kelebihan, tapi kita tidak merasa punya kelebihan. Bersyukur kita ada dosa. Kita ini memang keturunan pendosa, tidak bisa ditolak. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang mensucikan dirinya zahir batin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Bukan Allah cinta pada orang-orang beramal, bersuci atau taharar, itu zahirnya dan batinnya. Jangan zahir saja diberi parfum mahal-mahal, batin juga mesti bersih dan wangi. Ujub itu merasa diri ada, merasa ada diri. Orang banyak yang tidak tahu, dalamnya ibadah lebih sering didorong oleh keinginan. Keinginan itu nafsu. Ada keinginan bertakbir, itu nafsu. Ada keinginan ruku, sujud sampai salam juga nafsu. Jadi sholatnya mengikuti perintah nafsu semua. Mau makan minum pun ikutkan keinginan. Berjalan pun didorong oleh keinginan. Semuanya mengikuti perintah nafsu. Kita tahu Tuhan itu kidam atau sedia. Mesti dirasakan Tuhan itu. Bicara dahulu dengan yang di dalam batinnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Quran Surat Syariat ayat 21. Aku sudah sedia ada dalam kamu. Mengapa kamu tidak mau mengenal aku? Mengapa kamu tidak mau menghubungi aku? Dalam ibadah mesti dirasakan Tuhan itu sedia adanya. Bicara dahulu di dalam dengan Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja diam-diam dahulu, baru lalu berkata pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wala takhafu, wala tahsan, innallaha ma'ana." Hendaklah kembali kepada Allah. Tidak ada bergerak satu saraf pun tanpa izin Allah. Penting sekali berhubungan rasa dengan Allah. Baru perbuatan karena Allah. Jangan perbuatan karena dorongan keinginan atau nafsu. Ingat, kedudukan hakikat itu di dalam, bukan di luar. Kalau sholat, merasa dengan diri sendiri, berarti tidak mentauhidkan Allah. Yang berdiri pada kita, ini sifat Allah. Dan kita berdiri pada zat Allah atau pada rasa. Rasa itu zat. Zatlah yang merasa ketuhanan itu. Rasa tidak dapat diungkapkan. Itulah zat. Perjuangkanlah rasa ketuhanan itu, karena zatlah yang merasakan ketuhanan Allah. Kita tahu rumah teman kita, begitu sampai di rumahnya, panggil-panggil saja, dia pasti keluar menghampiri. Begitu juga kita sudah tahu makom Rasulullah, tahu jugalah makom Allah. Panggil-panggillah Rasulullah itu dengan sholawat. Beliau akan datang lalu berkata, "Man hajjatuka?" Apa hajat kamu?
Lalu sebutlah apa hajat kamu. Itu sebab orang yang datang itu kepercayaan Tuhan, kekasih Tuhan yang siddiq, amanah, tablik, fatahana. Mustahil Rasul tidak melayani umat yang memanggilnya. Jangan kamu memanggil beliau seperti memanggil kawan-kawanmu. Quran Surah, beradablah dengan adab yang baik-baik. Mustahil tidak dikabulkan karena kita sudah berhubungan dengan ajudan Allah. Mustahil permohonan tidak diperhatikan Allah. Inilah cara-cara orang arif billah dalam beramal. Mereka mempergunakan iman rasa atau iman syuk. Tauhid sukiyah bukan lagi sekedar dengan iman ilmi. Berikut ini jalan kita mempraktikkan tauhid sukiyah. Jangan teori saja, mesti ada praktik juga baru dapat membuktikan nyatanya. Jangan ilmu saja, mustahil ada amal juga baru dapat mu'aniyahnya. Pandang zahir, di luar jasad kita semua itu makhluk. Jangan pandang keluar, makhluk semua. Pandang ke dalam, jangan dari luar di bawah ke dalam. Dari dalamlah bawa keluar, di luar itu makhluk, di dalam itu Allah. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Kalau ada rasa itu wahidiyah, kalau tidak ada rasa itu ahadiyah. Pandanglah ke ahadiyah. La qadirun illallah. Ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang kuasa melainkan Allah. Pandanglah zahiriyah. Merasakan kodrat Allah yang berlaku. Allah yang berkodrat. Siapa merasakan dirinya yang kuasa, itu syirik. La muridun illallah. Ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang berkehendak melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan kehendak Allah semua. Siapa merasakan dirinya yang berkehendak, itu syirik. La alimun illallah. Ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang mengetahui melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan Allah mengetahui semua. Siapa merasakan dirinya yang berkehendak, itu syirik. La hayyun illallah. Ini perkataan hakikat dalam batiniyah. Tiada yang hidup melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan hanya Allah yang hidup. Siapa merasakan dirinya yang hidup, itu syirik. La sami'un illallah. Ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang mendengar melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan hanya Allah yang mendengar. Siapa merasakan dirinya yang mendengar, itu syirik. La basyirun illallah. Ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang melihat melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan hanya Allah yang melihat. Siapa merasakan dirinya yang melihat, itu syirik. La mutakallimun illallah. Ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang berkalam melainkan Allah. Pandangan zahiriyah merasakan hanya Allah yang berkata-kata. Siapa merasakan dirinya yang berkata-kata, itu syirik. Ingat, agama itu mentauhidkan, bukan mensyirikkan. Quran Surah Zumar ayat 3. Maka segala sesuatu itu berbicara dulu di dalam dengan Allah. Karena keyakinan lahiriah dengan keyakinan batiniyah itu tidak sama. Nabi bersabda, yakinlah Allah memandang kamu. Keyakinan orang syariat, kalau sudah mata kepala dia sendiri yang memandang Allah, baru dia yakin dia sudah memandang Allah. Yang begini ini tidak ada bedanya dengan Yahudi pengikut Musa alaihissalam yang kafir. Sedangkan keyakinan batiniyah yang benar itu, perkataan aku, itu bukan kembali pada dirinya, melainkan kembali pada akunya Tuhan. Sebuah hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kedatangan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu di tengah berkumpul bersama para sahabatnya. Di antara yang ditanyakan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang makna ihsan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu.
Dan jawaban ini pun dibenarkan oleh Jibril. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Nasai. Demikian sahabat, rasa wujud. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.